Bab 655. Identitas mengerikan Guru Julian Lewis. Ratusan orang berteriak serempak. Semua orang bersujud membenturkan kepala mereka. Semua dahi bercucuran darah. Yang lebih menakutkan adalah orang-orang ini telah berlutut di sini selama 3 hari penuh. Sejak berita Julian Lewis meninggal di South Memphis, orang-orang ini datang ke sini untuk berlutut selama 3 hari 3 malam. Mereka semua adalah adik seperguruan Julian Lewis. Guru yang disebutkan Julian Lewis juga akan menuju ke South Memphis. Hanya saja waktunya belum tiba. Waktu bertapanya belum berakhir. Tapi Julian Lewis sudah mati. Orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka meminta guru untuk keluar lebih awal. Hais. Tiba-tiba, desahan datang dari dalam villa. Ratusan orang yang berlutut mendengar suara itu dan segera menjadi bersemangat. Wajah yang awalnya pucat menjadi berbinar. Mata mulai bercahaya. Cit, segera. Gerbang villa perlahan terbuka. Tak. 2 tim penjaga berbaju merah keluar pertama. Di pakaian mereka dibordir tulisan, Han. Segera setelah itu, 6 orang berjalan keluar mengelilingi seorang lelaki tua di tengah. Ke-6 orang ini semuanya mengenakan topeng. Penampilan mereka seperti budak yang dibawa oleh Julian Lewis. Mengenakan setelan kemeja putih. Lelaki tua itu tampak tidak berbeda dari lelaki tua biasa. Dengan mata sayu dengan jalan yang goyah. Seolah-olah dia bisa terbang tertiup angin. Hormat pada guru. Setelah ratusan orang melihatnya, mereka berteriak serempak. Wajah semua orang menunjukkan kekaguman dan hormat dari hati. Julian benar-benar tiada. Lelaki tua itu bertanya dengan suara gemetar. Guru, adik perguruan tinggal di South Memphis selamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Seseorang berkata, "Fiu." Mendengar ini, lelaki tua itu melihat ke langit dan menarik napas panjang. Dalam hidupnya, menerima murid yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada lebih dari 800 orang. Banyak dari mereka masih terdaftar sebagai murid, tapi dia telah melupakan semuanya. Tetapi di antara 800 muridnya, dia paling menyukai Julian Lewis. Karena dia tidak punya anak, maka mengangkat Julian Lewis sebagai ahli warisnya. Jika tidak, mungkinkah urusan penting seperti menduduki South Memphis diserahkan kepada Julian Lewis? 2 hari yang lalu dia masih berbicara dengan Julian Lewis. Melihat prestasi dia yang bagus, sudah membersihkan lingkaran bawah tanah di South Memphis. Namun tidak lama kemudian, dia menerima berita kematian Julian Lewis. Siapa yang melakukannya? Tanya lelaki tua itu. Guru. Dia adalah penguasa lingkaran bawah tanah saat ini di South Memphis. Dewa Tarung Dasim. Yang memecahkan rekor untuk turnamen pertarungan maut. Itu sebabnya kami belum berani bertindak. Menunggu guru keluar. Kata para murid. Ternyata South Memphis memiliki orang kuat. Muridmu mati sia-sia. Lelaki tua itu menangis. Guru. Jangan khawatir. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendam adik perguruan. Ya, jika tidak membalas dendam ini, maka aku tidak pantas menjadi manusia. Ratusan orang berteriak serempak. Di mana tubuh muridku? Lelaki tua itu melihat ke kerumunan. Semua orang terdiam. Setelah kejadian itu, tidak ada yang peduli dengan jenazahnya. Sehingga jenazah Julian Lewis masih berada di South Memphis. Melihat semua orang diam, kemarahan melintas di wajah lelaki tua itu. Kalian terus mengatakan ingin membalas dendam. Tapi tubuh adik kalian pun belum dibawa kembali. Suara lelaki tua itu seperti gemuruh guntur. Yang sama sekali tidak sesuai dengan usia tuanya. Ratusan orang bergidik. Menurunkan kepala hingga ke lantai. Kaki semua orang gemetar dan berkeringat dingin. Jika lelaki tua ini marah, maka konsekuensinya langit akan terkoyak. Karena identitasnya yang mengerikan. Begitu identitas lelaki tua itu disebutkan, kemungkinan seluruh South Memphis akan terguncang. Bab 656. Ketua Aliansi Selatan. Karena dia adalah Partamkop, Ketua Aliansi Selatan. Sebagian besar daerah selatan terletak di pesisir laut, memiliki perekonomian yang maju dan industri yang kaya. Ada petarung handal yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar mengerti seni bela diri dan semuanya berasal dari Aliansi Selatan. Terutama lingkaran bawah tanah daerah besar lainnya bila mendengar
Aliansi Selatan pasti akan bergidik dan terkencing-kencing. Ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Prabu Jayabaya sebenarnya berasal dari Aliansi Selatan. Setiap tahun dia menyumbang 5 triliun untuk aliansi. Mengapa Prabu Jayabaya bersembunyi selama 30 tahun? Tidak ada yang tahu mengapa. Itu karena Prabu Jayabaya berkembang terlalu cepat dan mengusik keuntungan Aliansi Selatan. Jika dia terus berkembang, aliansi pasti akan memusnahkannya. Prabu Jayabaya harus bersembunyi demi bisa menghindari blokade dari Aliansi Selatan. Sejak itu, kontribusi tahunan Prabu Jayabaya untuk aliansi bertambah menjadi 10 triliun. Akhirnya bisa menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya itu, bahkan Triparta Group setiap tahun menghabiskan triliunan untuk menjalin hubungan baik dengan Aliansi Selatan. Memikirkan bahwa perusahaan Skynia seperti Triparta Group saja harus tunduk pada Aliansi Selatan. Seberapa kuat Aliansi Selatan ini? Singkatnya, semua petinggi di selatan harus berkontribusi pada Aliansi Selatan. Tentu saja, Aliansi Selatan tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Disinilah letak kekuatan Aliansi Selatan. Dapat dikatakan bahwa seluruh lingkaran bawah tanah di selatan berada di bawah kendali Aliansi Selatan. Mereka bisa menggantinya kapan saja mereka mau. Namun, sesuatu telah terjadi di South Mantis. Pertama, kubu Prabu Jayabaya runtuh. Kemudian Triparta Group ambruk. Tidak ada yang menyerahkan uang kontribusi. Aliansi Selatan menyadari ada masalah di South Mantis. Barulah mengutus Julian Lewis ke sana. Karena piring South Mantis terlalu besar. Partamkop, ketua Aliansi Selatan, harus pergi ke sana secara pribadi. Ratusan murid yang berlutut, merupakan para petinggi berbakat dari berbagai kalangan. Yang bisa menjadi murid Partamkop, tidak mungkin berstatus buruk. Dalam beberapa dekade terakhir, Partamkop menerima banyak murid baru, tidak lebih sekitar 700 murid. Setiap orang merupakan orang berbakat di antara orang berbakat lainnya. Tidak hanya memiliki murid yang banyak, Partamkop juga memiliki banyak anak buah dan koneksi. Semua kata-kata Partamkop bergema di bagian selatan Neslandia. Ini adalah kehebatan ketua Aliansi Selatan. Guru, kami salah. Kami seharusnya terlebih dulu membawa kembali tubuh adik perguruan. Guru, beri kami kesempatan lagi. Kami akan segera membawa kembali tubuh adik perguruan. Mereka berkata berturut-turut. Partamkop melirik semua orang dan berkata, itu tidak memerlukan kalian lagi. Aku sendiri yang akan ke sana dan membalaskan dendam murid kecilku. Kurniawan. Partamkop berteriak. Ketua. Kurniawan hadir. Seorang pria parubaya melangkah maju. Aku memerintahkanmu untuk pergi ke South Mantis. Sebelum pasukan Aliansi Selatan tiba, harus segera menemukan tubuh muridku. Partamkop memerintahkan. Siap. Kurniawan pergi lebih dulu. Kurniawan memiliki identitas yang kuat. Aliansi Selatan memiliki 1 ketua, 4 raja dan 8 budak. Kurniawan adalah salah satu dari 4 raja. Selain ketua Aliansi Selatan, keempat raja memiliki keputusan mutlak. 4 raja dari Aliansi Selatan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Prabu Jayabaya dan yang lainnya dengan mudah. Julian meninggal dengan sangat tragis. Aku sebelumnya ingin mengakui dia sebagai pewarisku di pertemuan Aliansi Utara Selatan. Partamkop meneteskan air mata. Bersambung.